Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 29 sampai ayat 34. Di antaranya dibantu oleh tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 72 insyaallah sampai 77. Untuk itu mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, apakah tidak melihat siapa kamu? Surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 29. Alam taro annallaha, apakah tidak melihat, memperhatikan siapa kamu dengan pandangan yang dalam dan jeli dan mengambil iktibar hikmahnya. Ini nasihat luar biasa. Kalau bahasa kita, bukankah kita ini punya mata? Kenapa kok masih tidak melihat? Kira-kira begitu. Alam tara annallaha yulijul lail. Allah itu memasukkan siapa Allah? Al-laila kepada malam. Fin nahar di waktu siang. Terjadilah pergantian malam diganti siang. Wa yulijun nahar dan memasukkan siang fil lail di waktu malam. Malam diganti siang. Siang diganti malam. Malam diganti siang, teruslah berputar. Wa sakhara asy-syamsa wal qamar dan menundukkan, memperuntukkan. Kenapa sakhara? Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa mengendalikan, mengalahkan matahari dan al-qamar, rembulan itu nggak bisa. Tapi oleh Allah, manusia diberikan ilmu, disuruh menuntut ilmu, sehingga punya ilmu dan bisa atas izin Allah punya kemampuan untuk mengolah matahari, sinar matahari dan rembulan. Dan atas izin Allah, matahari dan rembulan oleh Allah dibuat tunduk. Diperintahkan agar mereka mau melayani dan tunduk kepada kepentingan manusia. Kullu yajri, adapun tiap-tiap, asy-syamsa wal qamar. Yajri yaitu bergerak, berputar, beredar. Masing-masing beredar ila ajalin, mendekati
ajalnya, waktu pusat edar yang telah ditentukan. Ini pelajaran bahwa manusia itu umurnya terbatas. Pergunakan sisa waktu, sisa umur sebaik-baiknya. Matahari dan rembulan saja pergerakannya terbatas. Ada ajalnya, ada waktunya. Kullu yajri ila ajalim musamma. Bahkan perjalanannya itu cepat. Coba lihat tuh. Tidak terasa setahun. Tidak terasa orang itu ulang tahun. Tidak terasa umurnya sudah 50, 60. Padahal kayak masih kemarin. Sudah 50 tahun. Ila ajalim musamma. Sudah disebutkan oleh Allah. Sudah ditentukan. Umur nabimu itu sekitar 63 tahun. Berarti ya nggak jauh-jauh. Mudah-mudahan masih panjang umur. Wa annallaha dan bahasanya Allah bima ta'maluna dengan apa saja. Ta'maluna yang melakukan siapa kalian semua. Khabir yaitu maha teliti. Sampai sedetail-detailnya, sekecil-kecilnya Allah maha tahu. Zalika adapun hal tersebut. Kenapa Allah itu khabir? Bi annallaha bahwasanya Allah wa ya Allah al-haq yaitu hak. Bukan berarti al-haq itu bisa diartikan Allah. Bisa diartikan Al-Quran. Tapi bukan berarti selain Al-Quran itu tidak hak. Seperti dugaan orang ingkar sunnah. Misal bahwa as-sunnah, al-hadis, tafsir, nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam, semua ijtihad ulama itu batil semua, dhon semua. Karena kita sholat subuh itu Al-Quran. Sholat subuh 2 rakaat itu as-sunnah, penjelasannya di as-sunnah. Apabila itu dikatakan dhon, berarti kita tidak yakin bahwa subuh itu 2 rakaat. Oh enggak, itu kan syariah. Oleh karena itu syariah itu berarti sumber syariah itu di dalam Islam itu tidak hanya Quran, tapi as-sunnah. Yang tidak mengakui bahwa as-sunnah itu bukan sumber syariah, berarti ngapain sholat subuh 2 rakaat? Di Al-Quran kan nggak ada sholat subuh 2 rakaat itu. Wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Dan bahwasanya sesuatu yad'una yang berdoa siapa mereka min dunihi dari selain al-haq, selain Allah, al batil yaitu batil. Sekali lagi pengertian hadis seperti ayat seperti surah Luqman, surah yang ke-31, ayat 30 itu tidak seperti penafsiran orang ingkar sunnah. Bahwa selain Al-Quran itu batil. Penjelasan semua ulama itu bisa salah batil. Yang benar cuma penjelasannya dia. Lah dia kan bukan Allah, dia kan manusia. Sedangkan ulama-ulama yang dulu itu pakai Al-Quran, pakai As-Sunnah. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Kalau ulama-ulama bisa salah, nabi, sahabat, tabi'in, apalagi orang sekarang yang baru belajar. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Ayat seperti ini Allah menjelaskan bahwa selain agama Islam itu batil, menyembah selain Allah itu batil. Cuma ayat seperti ini oleh orang ingkar sunnah dipakai untuk menjelaskan Quran itu pasti benar, sedangkan selain Quran itu batil. Wa annallaha itu akibat menafsiri baca sendiri, pahami sendiri, ya begitu. Wa annallah dan bahasanya Allah wa ya Allah al-aliyu, yaitu maha tinggi, al-kabir, maha besar. Di dalam
Di tengah-tengah masyarakat, di luar negeri itu ada namanya Al-Khayyali, Abu Mansur Al-Khayyali. Kita tidak bermaksud untuk membicarakan orang, soal berbeda-berbeda saja, tanpa harus mencaci maki, apalagi melahirkan kebencian. Ada orang yang mengatakan dia ahli Quran, dia tidak suka kepada selain Quran, dan dia tidak suka kepada ahli hadis. Jadi dia itu nafsirin ayat sendiri, dikumpul-kumpulin, misal dabah dikumpulin dengan ayat cari yang sama-sama dabah gitu. Tanpa dia berpijak pada pemahamannya sendiri, karena pemahaman orang lain dianggap salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila terjadi amaratul kiamah, tanda-tanda kiamat, waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Mengeluarkan siapa kami Allah lahum bagi mereka dabah kepada hewan melata minal ardi dari bumi. Dabah di situ katanya itu rayap katanya. Tukallimuhum, lalu dabah itu nanti jadi tukallimuhum itu artinya bukan bicara katanya, melukai, menggaruk katanya. Jadi dia itu hebat, baca sendiri Quran, ditafsiri sendiri, lebih hebat lagi nyalain orang. Dan mereka ingkar sunnah. Jadi luar biasa. Dan pengikutnya di Indonesia ada yang kayak begitu. Di Indonesia apa aja yang nggak ada. Orang ngaku nabi aja ada yang ikut, ada yang ngaku malaikat aja ada yang ikut. An-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Lalu dia falamma qadha alaihil maut. Kalau tadi An-Naml 82, madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi. Ketika Nabi Sulaiman wafat, jin, manusia tidak tahu, apalagi jin. Pegawainya Nabi Sulaiman itu kan terdiri dari jin juga di samping manusia. Lalu taunya begitu dabbatul ardi, kalimat daba, rayap, ardi itu, daba itu hewan, ardi itu rayap, karena rayap itu ketika makan kayu itu kan sampahnya jadi tanah kan, ard. Jadi rayap di situ. Jadi sebenarnya dabah yang ada di An-Naml 82, dabah yang ada di Surah Saba ayat 14 sebenarnya beda itu. Beda beda kasus. Yang satu hewan di hari kiamat, Allah tidak menjelaskan itu hewan apa, yang nanti menyampaikan kepada manusia di hari kiamat. Kamu ini kok tega banget ya. Dikasih sisa umur malah nyembah bukan kepada Allah. Padahal yang ngasih sisa umur itu adalah Allah. Kira-kira begitu. Kamu ini punya kesempatan, kenapa kebaikanmu tidak terbatas? Apa ini? Terbatas maksudnya. Mestinya kebaikan itu harus terus bertambah sedikit demi sedikit. Itu namanya al-imanu yazid. Jangan sampai yang kus. Kalau bisa. Caranya, ya harus selalu berada di situasi dan kondisi yang tepat. Sedangkan yang di surah Saba ayat 14 itu ceritanya Nabi Sulaiman. Ta'kulu min sa'atah. Makan apa art min sa'atahu kepada tongkatnya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamun. Allah memberitahu agar manusia itu tidak menyembah dan tidak percaya kepada jin, tidak berteman dengan jin tapi tidak bermusuhan juga, biasa-biasa aja. Kecuali dengan iblis. Iblis ini ketuanya. Lalu anak bawahannya, anak buahnya itu, teman-temannya itu jin. Nah, jin ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik namanya setan. Bahasa Indonesianya kata teman kami, setan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya buzzer katanya.
Allau kanu ya'lamunal ghaiba. Allah memberitahu bahwa jin itu tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Andai saja dia tahu tentang sesuatu yang gaib, dia udah tahu kalau majikannya itu wafat. Kalau majikannya wafat, dia nggak terus kerja. Karena kebiasaan jin itu bekerja kalau diawasi majikannya. Kalau nggak diawasi, nggak semangat. Padahal kalau ada majikannya, kalau mau istirahat, ya izin istirahat. Apalagi kalau darurat, sakit, segala macam. Kalau waktunya bekerja, meskipun nggak ada majikannya, mestinya kerja aja. Gitu. Ya, allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Adzabil muhin di situ karena pekerjaannya agak berat juga itu jin waktu itu. Ini sebagai pelajaran bahwa bekerja itu aslinya adzabil muhin. Orang bekerja itu sebenarnya disiksa. Oleh karena itu yang bagus itu orang yang bisa menciptakan pekerjaan daripada harus bekerja ke orang. Tapi untuk latihan mungkin nggak ada masalah. Setelah kita mampu, maka kita jangan menjadi orang bayaran seumur hidup. Kita keluar, lalu menciptakan pekerjaan meskipun kecil, tapi kita bisa mengatur sendiri, bisa istirahat, tidak di bawah kekuasaan seseorang, tidak di bawah aturan seseorang. Kalau kita mau istirahat, nggak dimarahin, diperengutin oleh orang. Dan kita punya waktu yang luas, kita punya usaha pemikiran yang luas, mandiri, dan lain sebagainya. Allah menyampaikan fil adzabil muhin. Jadi jin itu bekerja, jadi pada dasarnya pekerjaan itu azab. Azab, siksaan al-muhin yang menghinakan. Setinggi apapun derajat seorang, ketika orang bekerja kepada orang lain, maka dia akan dituntut oleh pekerjaannya. Dan dia harus ikut kepada aturan pekerjaan itu. Nah, disitulah konsekuensi orang yang bekerja. Tapi untuk latihan, sosialisasi, dan lain sebagainya, perlu juga mungkin. Tapi jangan sampai mati kita di tempat pekerjaan yang bekerja seperti itu. Menjadi di bawah asuhan orang lain. Sampai kapan kita wafat dalam keadaan seperti itu? Masya Allah. Bercerita tentang tadi, seorang Al-Khayyali yang dia ingkar sunnah, lalu dia mengaku bahwa dirinya khusus Al-Quran, ahli Al-Quran, lalu dia biasanya cari-cari hadis yang lemah, lalu sama dia dijelek-jelekin, kayak rojab lah. Orang yang nggak suka rojab itu dicari hadis-hadis yang lemah, dhaif, maudhu, lalu buat nyerang rojab. Bagi orang yang terlalu suka dengan rojab, hadis dhaif juga dipakai. Sebenarnya silakan kalau suka dengan rojab, rojabiyah, cari ayatnya, kan banyak ayat yang kuat. Arba'atul Hurum. Rojab itu termasuk bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru di pertengahan tahun itu namanya Rajab. Lalu cari hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu Nabi itu nggak melihat Rajab atau bukan Rajab. Nabi itu puasa. Jadi Nabi itu puasa mau Rajab, mau kapan saja. Itu di luar Ayyamul Bid, di luar Senin dan Khamis. Nabi itu nggak melihat waktu kalau maunya ibadah, ibadah. Seperti itulah kalau bahasa kita. Kalau mau tidur, tidur Nabi. Jadi Nabi itu nggak terikat seperti kita. Jadi kalau mau tidur ya tidur begitulah. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sahabat itu sampai melihat Nabi, ma raaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta yaqula la yuftiru wa yuftiru hatta yaqula la yasumu. Di dalam kelanjutannya, wala minal laili qa'iman illa ra'aituhu wala na'iman illa ra'aituhu. Hadis Bukhari jelas sahihnya 1973. Fathul Bari juz 4 halaman 270. Kata sahabat, saya itu lihat Nabi itu
Lihat Nabi itu sholat malam terus, kapan tidurnya? Di lain waktu saya lihat Nabi itu kok tidur mulu, kapan sholat malamnya? Di lain waktu saya lihat Nabi itu kok puasa mulu, bukan Ramadan, kapan dia nggak puasanya? Di lain waktu Nabi dilihat, Nabi kok nggak pernah puasa. Begitulah Nabi. Jadi kalau bahasa kita, kalau lagi sehat, lagi kenyang, puasalah. Kalau lagi tidak sehat, lagi lapar, ya nggak usah puasa. Jadi biasa aja. Jadi nggak ribut, mau rojab iya, nggak rojab iya, silahkan aja. Kembali lagi kepada cerita orang yang ingkar sunnah. Ada yang namanya seperti Al-Kayali, tapi nggak ada masalah, kita nggak usah bermusuhan, bukan untuk menjelekkan, tapi kita menyampaikan bahwa kenyataan hidup dari zaman sahabat sampai sekarang di luar negeri dan di Indonesia banyak pengikutnya. Orang ingkar sunnah itu katanya begini, sahabat Abu Bakar itu pernah suruh membakar tulisan yang isi tulisan hadis. Itu hadis ketika sahabat Abu Bakar mau wafat katanya. Hadis itu katanya dari Siti Aisyah. Hadis itu bohong luar biasa itu. Hadisnya bohongnya luar biasa. Lalu katanya Sayyidina Umar pernah memukul sahabat Abu Hurairah. Karena sahabat Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis. Hadis itu lebih bohong lagi. Itu biasanya diceritakan oleh orang Syiah karena orang Syiah itu yang Rafidhah, yang berlebihan itu biasanya benci kepada sahabat Abu Hurairah. Karena ada cerita bahwa hadis diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah katanya, wallahu a'lam, karena memang banyak simpang siur hadis itu. Tapi memang jangan mudah menerima, jangan mudah menolak. Jangan ingkar sunnah, jangan juga terlalu mudah menerima. Sedang-sedang saja. Tentang cerita Abi Thalib yang di akhir hayatnya itu. Jadi tidak benar Sayyidina Umar mukul sahabat. Mana mungkin sahabat berantem sampai pukul-pukulan dengan sahabat. Apa ada seorang kiai yang berantem di depan televisi, depan sahabat yang lain, di muka umum, gebuk-gebukan? Kan nggak mungkin. Itu hadis memang luar biasa palsunya. Nah, lebih palsu lagi, ada lagi begini. Katanya Sayyidina Umar suruh membakar tulisan itu kertas yang isinya tulisan hadis. Itu juga hadis dhaif itu. Hadis munqati, lompat dari tabi'in ke nabi. Dan itu sebenarnya hadis dhaif karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Jadi katanya begini, ini terbiasa. Ketika kita menjelaskan Al-Quran dengan ayat dan dengan hadis, itu dianggap menyekutukan Al-Quran, dianggap menyekutukan Allah. Nah cerita seperti itu sebenarnya cerita bohong. Bahasa Arabnya itu begini, masnatun, di dalam riwayat yang lain, amasnatun, kamasnati ahli kitab. Apakah kalian menduakan Al-Quran? Seperti ahli kitab telah menduakan Al-Quran, kitabnya, kitab Taurat dengan Talmud. Beda. Hadis itu memang penjelasan untuk menjelaskan Al-Quran, untuk mempraktekkan seperti subuh. Allah memerintahkan subuh, sholat subuh dalam Al-Quran. Lalu oleh Nabi subuh itu dijelaskan melalui malaikat Jibril, subuh itu 2 rakaat. Cara berdirinya begini, cara rukuknya begini, cara sujudnya begini, tahiyat akhirnya begini, zikirnya begini, doanya begini. Begitu kan? Jadi begitu. Beda. Jadi dalil masnatun ka masnati ahlil kitab. Apakah kalian menduakan Al-Quran seperti ahli kitab? Orang Yahudi telah menduakan kitabnya. Qala famana'ani al-qasimu yawma idzin an aktuba hadisan. Hadis ini adalah hadis munqati min ad-dha'if li'anna al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr lam yasma' min Umar ibn al-Khattab. Al-khabar laisa bisahih. Hadza gharibun min hadzal wajhi jiddan. Wa Ali ibnu Saleh ahadu rijali sanad la yu'raf. Jadi perawinya aja banyak yang nggak dikenal. Apalagi Urwah lam yudrik Umar.
Demikian juga ini bertentangan dengan hadis yang jelas-jelas sahih, yaitu yang ada di Muslim. Waliyu'allimun nasa dinahum wa sunnata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan para ulama itu, para sahabat dan ke bawah sampai para ulama itu agar mengajarkan siapa mereka, mengajarkan an-nasa kepada manusia apa yang diajarkan dinahum kepada agama mereka, Qur'annya mereka, agamanya mereka, dan wasunnata nabiyihim, dan sunnah nabinya. Sayyidina Umar sendiri justru menganjurkan belajar hadis, belajar sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim itu di halaman 254, nomor 79, 568. Kembali lagi kepada materi. Ya, sekarang memang banyak penyimpangan, ya, tapi kita tidak harus berbeda. Berbeda boleh, tapi tidak harus bermusuhan. Ada yang oknum pejabat yang melegalkan minuman keras. Itu kalau tidak dibatalkan, pelegalan minuman keras itu, mohon maaf, pejabatnya, ulamanya, semua itu sama-sama dosa. Kecuali kita tidak setuju, yang mampu bersuara ya bersuara, yang punya jabatan ya menggagalkan. Meskipun alasannya untuk memulihkan ekonomi, untuk menumbuhkan investasi, dan yang diperbolehkan hanya 4 tempat seperti Bali misal, tetap saja dosa. Jadi kenapa dosa? Karena khamr itu racun. Mana ada orang Islam tega saudaranya meskipun beda agama, sesama anak bangsa, melihat sama anak bangsa diracuni dengan minuman keras. Sama aja kita ada orang yang diracun di depan kita, kita diem. Meskipun orang itu musuh kita, meskipun orang itu beda agama dengan kita. Khamr itu racun. Orang yang meninggal dengan khamr, minuman yang memabukkan, apa saja namanya, yang sudah dilegalkan di suatu tempat melalui peraturan presiden rupa-rupanya, nggak tahu saya benar apa enggak itu informasi, tapi rupa-rupanya kan sudah rame. MUI juga sudah bersuara tidak boleh haram. Itu berat itu, nggak boleh. Meskipun untuk non-Islam, tetap kita tidak boleh melegalkan, membiarkan saudara kita meminum minuman yang memabukkan. Mabuk atau enggak mabuk, itu adalah racun. Dan kita kepingin sesama anak bangsa itu sehat semua badannya, akalnya. Yang mati karena khamr, karena racun, karena barang yang memabukkan lebih banyak daripada yang mati karena corona. Dan soal pertimbangan supaya investasi itu lagu lama. Dari 14 abad yang lalu begitu. Jadi Allah sudah mengingatkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa dosanya itu lebih berbahaya, lebih berat, lebih banyak daripada manfaatnya. Memang ada manfaatnya ke tubuh panas, tapi kan bisa kalau ingin memanaskan tubuh, menghangatkan tubuh dengan kopi, dengan jahe, tidak harus dengan yang memabukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi, gagalkan. Kalau enggak digagalkan dosa semua itu. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Dari mabuk tidak sadar melahirkan adawah, permusuhan. Wal baudha itu kemarin tentara yang ditembak itu kan karena orang mabuk itu yang nembak itu. Masa aparat ditembak sesama anak bangsa. Wal baudha akan melahirkan kebencian. Fil khamri gara-gara khamr. Wal maisir judi wa yusuddakum an dzikrillah. Dan mereka tidak mudah mengingat dan zikir,
mengikuti aturan Allah. Wa anis sholat, apalagi sholat, nggak mau. Fahal antum muntahun. Siapapun yang diem ketika itu masalah yang mabuk dilegalkan, itu semua terkena dosanya itu. Itu Allah yang menyampaikan. Diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ada minuman keras dilegalkan, semua kena. Lapisan bawah apalagi sampai lapisan ke atas. Tidak boleh diam. Yang bawah tidak boleh setuju. Yang bisa bicara, bicaralah. Menurut kemampuan, bahasa yang sopan. Yang punya kekuasaan, cepat itu gagalkan. Bahaya. Kalau kita jadi, andai saja kita jadi ulama, kita punya kekuasaan, lalu kita pura-pura enggak dengar, lalu kita diem, ada minuman keras dilegalkan, peredarannya di 4 tempat seperti Bali, Papua, sama saja kita membiarkan anak bangsa kita di Bali diracuni. Masya Allah, kok tega ya. Kalau bahasa sahabat Nu'man bin Bashir, katanya Nabi menyampaikan, Muhammad SAW. Wa inna khudhu ala aidihim najaw wa najaw jami'ah. Kalau kita bisa mengantisipasi dan mencegah terjadinya orang-orang mabok itu, insya Allah selamat semua. Tapi kalau tidak dicegah, ya tinggal tunggu waktu. Al-ada wal bawda. Hadis Bukhari 2493. Penjelasan itu ada juga Al-Qurtubi juz 7 halaman 343. Oleh karena itu teman kami bercanda. Yang di atas nyolong, korupsi, yang di bawah mabok katanya. Aduh, hancur dah. Masya Allah. Lagi pula itu ada kerumunan. Udah jelas-jelas kerumunan itu. Jangan bilang spontan. Kalau pejabat, apalagi seorang pimpinan, mau ke daerah, itu jauh-jauh, berbulan-bulan sebelumnya sudah dikasih surat itu, telegram, pemberitahuan, sampai semua pejabat itu. Jangan bilang itu spontan. Kalau spontan nggak mungkin ada orang di pinggir-pinggir jalan. Bohongnya setengah mati itu, jejak digitalnya ada itu, surat menyurat semua itu. Kalau jauh-jauh udah itu, bukan spontan itu. Cuman teman kami bercanda, itu kan bukan kerumunan manusia, itu kerumunan hewan. Janganlah, jangan suka menghina. Berhentilah suka menghina, suka caci maki, apalagi bukan, itu bukan kerumunan manusia, itu kerumunan cebong. Janganlah, jangan suka berantem sesama anak bangsa. Tapi itu jelas kerumunan itu. Itu jelas kerumunan. Dulu begini, Nabi itu marah luar biasa. Dan itu tanda-tanda kehancuran begitu. Kalau sudah keadilan, hukum sudah dipilah-pilih itu gitu. Mestinya kalau yang kerumunan yang datang dari luar negeri itu masuk penjara, sampai sekarang belum keluar, yang kerumunan kemarin itu mestinya masuk penjara juga itu. Karena itu lebih dahsyat. Namanya oknum pejabat jauh-jauh sebelumnya itu sudah diberitahu. Apalagi di dalam Al-Quran itu dha'ifain. 2 kali lipat. Nabi pernah nyampain, kalau orang yang ngerti, termasuk istri Nabi, kalau melakukan dosa, itu dhi'fain. Dosanya 2 kali lipat. Oknum pejabat melanggar, dosanya 2 kali lipat itu. Jadi kalau orang biasa, rakyat biasa melanggar kerumunan, dihukum misal, maka kalau oknum pejabat berlipat-lipat tuh hukumannya. Karena mereka udah tahu, apalagi sebelumnya sudah ada orang sipil yang dihukum misal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzab dhi'fain. Dhi'fun 1, dhi'fain 2 kali lipat. Coba tuh. Jadi apabila ada oknum pejabat, apalagi pimpinannya oknum pejabat melanggar, hukumannya 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Itu Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 30.
Jangan bilang itu bukan kerumunan, diketawain orang. Sudah jelas sebelumnya pemberitahuan, apalagi oknum pejabat, bukan orang biasa. Terus pakai sunroof di mobilnya berdiri, kerumunan padat luar biasa begitu, sampai berdesak-desakan, ada yang jatuh, nggak pakai masker kebanyakan. Sudah begitu dilemparin souvenir, kaos segala macam. Wah itu kesengajaan yang luar biasa itu. Pemberitahuan supaya orang berkerumun dilempari kaos, itu kesengajaan yang luar biasa. Kalau nggak mau menghukum, istighfarlah, keluarin tuh tahanan-tahanan politik itu. Nabi dulu pernah menyampaikan, marah luar biasa Nabi itu. Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza sarqa fihim syarif tarakuhu. Kehancuran kalian dulu itu, apabila ada oknum pejabat yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka tarukuhu, mereka rame-rame membiarkan saja. Jangankan memanggil, menghukum. Laporannya aja nggak diterima. Tapi sebaliknya, wa idza saraka fihim ad-dhaif. Apabila yang melanggar aturan itu ad-dhaif, orang yang lemah, orang biasa, apalagi yang dibenci karena perbedaan pandangan, kayak perbedaan pilihan, kelompok, perbedaan pemikiran. Aqamu alaihil hadda, mereka rame-rame. Cari-cari kesalahannya, kasihlah hukuman. Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Andai saja ada keluargaku yang melakukan pelanggaran, saya sendiri yang akan menghukum. Padahal kita tahu, keluarganya Nabi tidak mungkin melanggar aturan. Tapi Nabi menjelaskan agar kita bisa betul-betul mentaati hukum. Hadis Bukhari, 14 abad yang lalu Nabi sudah diberitahu oleh Allah bahwa nanti di tahun-tahun berikutnya itu banyak orang yang bertindak seperti itu. Bukhari 3475, Fathul Bari juz 6 halaman 636 650 dari kanan ke kanan. Lalu Nabi menyampaikan, idza lam tastahi, di dalam riwayat yang lain idza lam tastahi. Idza lam tastahi, ada yang idza lam tastahi. Apabila kamu tidak malu, faf'al ma syi'ta. Jadi idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di dalam riwayat yang lain idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sebelumnya idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Itu Bukhari 2000, kami ulangi ya, dari Abu Mas'ud atau Abi Mas'ud. Idza lam tastahi faf'al ma syi'ta, itu Bukhari 2483, 3484, 6120. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bukhari 3484. Fathul Bari juz 6 halaman 638, 650 dari kanan ke kanan. Jadi redaksinya berbeda-beda, halamannya berbeda-beda, sama-sama di Bukhari. Intinya sama. Kalau kamu nggak malu, Nabi bersabda, kalau kalian nggak malu, ya lakukan apa saja dah. Terserah kamu, kemaksiatan. Kamu melanggar aturan sendiri, ya boleh. Karena kamu merasa berkuasa, nggak mungkin ada orang yang berani menghukum kamu, ya terserah kamu. Karena pejabatnya kamu yang ngangkat, mereka nggak mungkin menghukum kamu, itu terserah kamu dah. Kayak anak kecil dilarang makan cabe karena warnanya merah, dia senang ambil cabe. Ya udahlah, kalau dilarang nggak mau. Nah, tapi jangan, kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Berat dosanya. Kalian melakukan tapi kalian melarang tapi kalian melakukan. Kalian bicara tapi kalian tidak melakukan. Melarang orang tapi kalian melakukan. Itu
Allah menyampaikan kabura maqtan, benci sekali, besar sekali apa? Maqtan kebenciannya. Gedek kata orang sini. Itu As-Saff ayat 3. Jadi dan ketika orang yang baik-baik dizalimi, itu awal tampaknya kemenangan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Seperti waktu Nabi diusir-usir, dizalimi dari Mekah ke Madinah, dan itu awal kemenangan Islam, kemenangan Nabi dan para sahabat. Itu seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Fat surah yang ke-48 mulai ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal haram insyaallah. Latadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Surah Al-Fat surah yang ke-48 ayat yang ke-27. Itu kasus Sulhul Hudaibiyah. Nah, terus sampai wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja itu. At-Talaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi kepada materi kita, yaitu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Alam tara, apakah tidak melihat siapa kamu? Tidak berpikir, kan sudah dikasih penglihatan. Kemana saja kok sampai kepleset berkali-kali. Berada di perbuatan maksiat berulang-ulang. Kan sudah dikasih penglihatan, kasih akal, dikasih hati. Alam taro annal fulkah, bahwasanya kapal, dulu kapal sekarang pesawat. Tajri yaitu berjalan. Berlayar apa fulka fil bahri di laut. Zaman dulu di Mekah, jauh dari laut, Allah sudah berbicara tentang kapal yang berlayar di laut. Kalau di Indonesia kebanyakan kepulauan. Oh, di Mekah kebanyakan batu. Tajri fil bahri bi nikmatillah. Itu bisa berjalan karena nikmat Allah. Liuriyakum, tujuannya agar memperlihatkan siapa Allah kum kepada kalian. Min ayati, dari ayat-ayat Allah. Inna dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut la ayatin, yaitu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Likulli sabarin, bagi tiap-tiap orang yang banyak sabarnya. Tidak hanya sabar dia, tapi sabar, banyak sabarnya. Orang hidup kalau nggak banyak sabarnya rusak. Rumah tangga, pertemanan, dakwah, perjuangan, usaha. Kalau nggak disertai dengan sabar, hancur. Gagal sebelum berkembang. Likulli sabarin la ayatin likulli sabarin syakur. Kapal berlayar itu atas nikmat Allah, dan itu sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang yang banyak sabarnya. Sabar, syakur. Syakur, banyak syukurnya. Kita lihat bagaimana pendekatan tafsir Al-Qurtubi tentang sabar, syakur. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 73.
Wa qala al-Hasan miftahul bihar as-sifun wa miftahul ardi at-turuq wa miftahus sama' ad-du'a. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur ay sabarin liqada'ihi syakurin ala ni'ma'i. Kita ini kalau sudah berdoa dan sudah berusaha harus banyak sabarnya. Serahkan keputusan kepada Allah. Allah lebih tahu. Tugas kita hanya usaha dan doa. Nanti Allah yang mengarahkan. Ada kalanya menurut kita baik, menurut Allah kurang baik. Ada orang naik pesawat. Karena terlambat marah-marah, nangis, kesal, berantem dengan keluarganya. Karena terlambat naik pesawat. Gak taunya pesawat yang ditumpangi meledak. Baru dia sujud kepada Allah. Manusia kalau dilarang, luar biasa berontak. Setelah diperlihatkan oleh Allah, aslinya kayak begini loh. Baru. Mang manusia itu kalau belum kepentok, belum. Itulah manusia. Jadi maunya sampai kepentok dulu manusia. Ya gimana, tugas kita kan hanya menyampaikan. Selesai. Syakur. Dan kita harus mensyukuri nikmat yang ada. Sudah yang ada itu disyukuri. Kalau yang ada saja tidak disyukuri, tidak akan pernah ada habisnya. Manusia itu baru dia itu berhenti kalau sudah masuk ke liang lahat. Mohon maaf, lisannya itu dipenuhi dengan belum bersyukur ya. Kalau sudah ditutup dengan tanah baru itu. Jadi manusia itu begitulah. Nah, kita dianjurkan umat Islam supaya kalau sudah berusaha, berdoa, banyak sabar, kalau nikmat yang ada itu disyukuri dulu. Sambil kita berusaha. Wa qala alul ma'ani arada likulli mu'minin bihadhihi sifah li'anna sabra wa syukra min afdali khisalil iman wal ayah al alamah wal alama la tastabina fi sadri kulli mu'minin innama tastabinu liman sabara 'alal bala'i wa syakara 'alal raha. Jadi sabar kalau ada ujian. Kalau kita punya kenikmatan, ya syukurlah. Bagi-bagi menurut kemampuan. Dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sya'biyu, as-sabru nisful iman. Sabar itu ada yang mengatakan separuh iman. Wa syukru nisful iman. Separuhnya lagi adalah bersyukur. Wal yakin al-imanu kulluh. Yakin itu keimanan keseluruhan. Kami ulangi ya. Sabar itu separuh dari iman. Separuhnya lagi syukur. Tapi kalau keseluruhan utuh itu namanya yakin. Keimanan yang sudah tingkat tinggi, nah itu namanya yakin. Sabar dan syukur sudah menyatu di situ. Alam taro ila qawlihi ta'ala inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dengan kata lain, orang yang yakin adalah orang yang sabar dan syukurnya sudah berkecamuk di hatinya. Berangkat dari Al-Quran surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan yaitu di dalam bumi. Di bumi ini, di sekitar kita ini ayatun, adapun beberapa ayat tanda kuasaan Allah. Lil muqinin bagi orang-orang yang yakin. Waqala alaihissalam al-ismu al-iman nisfan. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Ini pendekatan penafsiran menurut tafsir Al-Qurtubi. Nah, orang yang ingkar kepada tafsir, dia tidak mengakui yang kayak begini. Yang benar penafsiran saya. Nah, wala quwata illa billah. Karena menurut dia penafsirannya dia berdasarkan Quran, sedangkan kalau yang lain itu tidak berdasarkan Al-Quran. Padahal semua para imam itu tidak pernah lepas dari Al-Quran. Aduh, orang sekarang ya Allah luar biasa. Indonesia ini. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat, ada yang ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan, banyak yang ikut. Nabi Musa pengikutnya cuma ratusan, bukan ribuan. Fir'aun ngaku Tuhan, manusia biasa ngaku Tuhan, jutaan pengikutnya. Followernya banyak sekali itu Fir'aun. Akhirnya Fir'aun dan followernya semua mati tenggelam. Ada sih yang sisa.
Karena habis ditenggelamkan, lewatlah dari Sungai Merah itu begitu mau ke atas, bukannya dia itu taubat. Begitu ke atas, dia melihat orang yang menyembah patung. Lalu dia minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa, tolong dong aku buatin Tuhan dari patung. Kata Nabi Musa, firman dari Allah, kamu itu baru saja diselamatin dari laut yang kena gempa, tsunami. Coba lihat tuh, Fir'aun baru saja tenggelam berapa menit yang lalu. Kamu bukannya bersyukur, astagfirullah. Itu loh Bani Israel. Oleh karena itu Bani Israel itu nabinya nggak satu, dua. Kenapa? Ya gitu itu Nabi Bani Israel itu. Ini Bani Israel itu orangnya ya apa ya? Ya mokong bahasa kasarnya, ya bengal. Terus kalau bertanya bukan untuk diikutin. Ya kalau dikasih penjelasan, bertanya bukan untuk tapi bertanya untuk ngerepotin Nabi Musa. Untuk gimana ya namanya? Melecehkan. Ketika bertanya, "Musa, sapi apa yang mau dipotong?" Itu nanti ketika disampaikan, "Sapi seperti ini." Oh, tanya lagi. Kita lanjutin materi kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wasyiyahum maujun kadzulali da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Wa idza wasyiyahum maujun, apabila menggulung, menimpa, kepada mereka maujun ombak besar. Kadzulal seperti gunung, da'au, maka berdoa siapa mereka Allah pada Allah. Kalau ditimpa musibah, berdoa dia. Rajin sholatnya. Dikasih kenikmatan, lupa dia. Kayak orang, ada sesuatu keluarganya dilupain karena ada tamu. Lupa dia. Yang di nomor satu itu keluarga, bukan la haula wala quwata illa billah. Jadi orang sekarang itu mana yang diperluin itu kadang-kadang lupa. Wa idza wasyahum maujun kadzulal da'ullaha mukhlishina lahuddin. Dalam keadaan musibah dia berdoa kepada Allah, mukhlisin hali ikhlas, bersih, tulus sepertinya. Wah, luar biasa berdoa dengan tulus ikhlas. Lahu bagi Allah ad-din, mukhlisin ad-din kepada agama. Bahkan orang kalau dihukum tuh biasanya pakai peci, meskipun nggak agama Islam pakai peci. Perempuan pakai jilbab, meskipun nggak astagfirullah. Itu untuk melecehkan agama sebenarnya. Nah, yang lebih aneh lagi orang yang pakai surban yang asli, orang yang tulus, ulama yang bersih, malah tega kita menghukumnya. Insya Allah. Padahal dulu sekejam-kejamnya orang kafir Quraisy dulu tidak berani menghukum orang yang pakaiannya rapi seperti itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu fala yu'dain gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuan orang pakai pakaian pakaiannya rapi tertutup itu karena dulu untuk menunjukkan orang terhormat dan orang nggak mau mengganggu orang seperti itu. Yang diganggu itu dulu yang pakaiannya. Karena dengan pakaian itu berarti menandakan bahwa dia itu semacam menawarkan, memperbolehkan untuk diganggu. Lalu orang tertarik untuk mengganggu. Ketika pakaiannya rapi, orang pun tahu, oh dia nggak mau diganggu, dia orang terhormat, dia orang jaga diri. Itu Al-Quran surah Al-Ahzab. Fala yu'dain. Jadi sekejam-kejamnya dulu orang kafir Quraisy itu tidak berani mengganggu orang yang pakaiannya rapi seperti itu.
Falamma najjahum, kembali kepada Al-Quran surah Luqman, materi kita surah yang ke-31 ayat 32. Maka setelah menyelamatkan siapa kami Allahum kepada mereka, diselamatkan ilal barri ke daratan, ternyata faminhum maka yaitu di antara mereka muktasid, adapun orang yang bagus. Ada yang orang istiqomah tapi ada yang zalim. Begitu dia selesai dari musibahnya, selesai dari gempa, selesai dari naik angkutan, misal darat, laut, udara, dia tadinya takut, begitu selesai lupa lagi. Faminhum muqtasid. Muqtasid itu orang yang menempuh jalan yang lurus fiddin dalam masalah agama, istiqomah. Sekecil apapun kalau bisa istiqomah itu perlu itu. Wa ma yajadu bi ayatina, dan tidak menentang, mengingkari bi ayatina dengan ayat-ayat kami, illa kecuali yang mengingkari itu kullu khattar, pengkhianat yang tidak berterima kasih. Kafur itu tidak berterima kasih. Khattar itu pengkhianat. Orang kalau sudah gak berterima kasih kepada orang lain, sama manusia, kepada pasangan, kepada wah gawat itu. Tidak pernah menghargai kebaikan orang lain, apalagi kalau ada kekurangan sedikit, lalu kebaikannya yang banyak dilupakan, selalu melihat kekurangan orang, dia tidak pernah melihat kekurangannya, dan sebagainya. Wah, kalau begitu repot hidup. Dia tidak pernah mengaca kepada diri. Kita lanjutin dulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Jadi muqtasid tadi syakirunillah. Syakur, orang yang syakur, istiqomah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, takulah siapa kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Wasyau, dan kalau Tuhan saja udah nggak ditakuti, apalagi manusia. Kita sadar bahwa sekecil apapun Allah Maha tahu. Jangankan perbuatan, yang ada di benak kita Allah tahu. Keadaan ramai, keadaan sepi Allah tahu. Tapi manusia, ya begitulah. Kalau Allah saja udah nggak disungkanin, nggak ditakutin, apalagi manusia. Udah hidup karpe dewek gitu. Kira-kira begitu kata orang Jawa Tengah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, takutlah siapa kalian. Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Rabba itu apa? Yang mendidik, yang memberikan kebutuhan kita yang dari kecil sampai besar. Yang melindungi itu Rabbah. Ada fakultas tarbiyah, pendidik, guru. Artinya guru itu kalau guru yang sebenarnya harus betul-betul seperti orang tua. Wasyau yauman, tentu di batasan-batasan tertentu ya. Wasyau yauman, dan takutlah siapa kalian. Sudah itaku ditambah wasyau. Yauman, di suatu hari. Di suatu hari pasti terjadi, la yajzi, tidak bisa membela. Walidun, apa bapak, orang tua, awwaladihi, dari anaknya. Kita tahu kasih sayang orang tua itu luar biasa. Cuma biasanya nggak ditampakkan ke anaknya. Dan wala mauludun, juga sebaliknya, di suatu hari anak maulud tidak dapat menolong huwa jazin awwalidihi, dari orang tuanya. Walid, wau ada alif, itu orang tua. Kalau nggak ada alifnya, walad, itu anak. Walid, kedua orang tua. Walad, anak. Jadi pada suatu hari nanti orang tuanya nggak bisa bantu. Demikian juga apalagi anaknya nggak bisa bantu orang tuanya. Maksudnya apa? Supaya kita ini punya usaha masing-masing. Amal masing-masing. Oleh karena itu, sholat itu kan fardu ain. Orang tuanya sholat, anaknya harus sholat. Karena besok di hadapan Allah itu masing-masing. Baru setelah selesai urusan masing-masing, apabila sama-sama baik, agamanya sama, ada kekurangan, baru saling bantu. Kalau tidak punya jalannya berbeda, apa yang bisa dibantu? Syafaat itu. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Sekecil apapun. Oleh karena itu Nabi selalu berpesan, Fatimah, padahal Nabi sayang banget kepada Fatimah. Termasuk pada keluarganya semua. Ibadahlah. Jadi orang baik. Saya nggak bisa bantu Anda meskipun saya Nabi.
Jadi Nabi itu tawadhu supaya keluarganya semua itu jangan mentang-mentang keluarga Nabi lalu melupakan kebaikan, tanggung jawab, meninggalkan perbuatan yang zalim. Inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah hak, itu hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan menipu, sungguh jangan pernah menipu. Kum kepada kalian al hayatud dunya, apa kehidupan dunia. Jangan sampai kita ini tertipu dengan kehidupan dunia, tapi kita harus menguasai dunia. Tapi jangan tertipu dengan dunia, pikirannya dunia terus. Kayak sekarang nih loh, Homer, minuman yang memabukkan itu dilegalkan. Kenapa? Karena pikirannya yang ada di benaknya itu uang, 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 investasi. Terserah, pokoknya menghasilkan uang. Meskipun dari barang yang haram, makanan dan minuman yang haram. Meskipun harus meracuni rakyat sendiri, anak bangsa sendiri. Kita dapat uang, tapi anak kita teracuni. Masa tega ya? Kalau orang tua apa itu namanya? Fala tawurrannakumul hayatud dunya. Haya itu kehidup, hidup dunia. Dunia itu rendah sebenarnya. Jadi dunia itu kalau didapat tidak halal, caranya juga tidak halal, barangnya tidak halal, didapat dengan cara tidak halal, dipakai untuk sesuatu yang tidak halal. Itu dunia, dani rendah sekali. Wala yaghurrannakum, dan sungguh jangan pernah menipu kum kepada kalian billahi al-gharur. Apa? Jangan sampai kita melupakan Allah karena ulah dari tukang tipu. Masya Allah. Innallaha, sungguhnya Allah. Sebelum masuk kepada ayat yang terakhir, kita lihat bagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mamata lahu salah satu minal walad. Lam yablughul hinsah lam tamassahun nar illa tahillatal qasam. Ini tadi berbicara bahwa suatu hari anak nggak bisa bantu orang tua, demikian juga sebaliknya. Nabi menyampaikan, barang siapa punya anak, lalu di luar dugaan anaknya wafat, maka biasanya orang tua sangat sedih. Jangan terlalu sedih. Itu yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak itu sudah duluan ke surga dan nanti mengantarkan dan menyelamatkan keluarganya dari api neraka dan menjemputnya ke surga. Mani itu Muslim 2632. Mani betul ya bisyai'im min hadhil banat. Fasana ilaihin kunna lahu hijabam minan nar. Kalau kita punya anak, apalagi anak perempuan, lalu kita doain, kita bantu pendidikan menurut kemampuan kita, maka itu sama saja kita berinvestasi untuk surga. Bukhari 1418. Karena dulu anak, apalagi perempuan, itu kurang dihargai. Annahu la yahmilu walidun dzamba waladihi wala mauludun dzamba walidihi wala yu'akhadhu ahaduhuma 'anil akhar. Wal ma'niyu bil ahbari anna thawab as-sabri 'alal mauti wal ihsani ilal banati yahjubul 'abda 'anil nar. Wa yakunu al waladu sabiqan lahu ilal jannah inna wa'dallahi haqqan. Surah Luqman ayat 33. Ya'iduhum wa yumannihim an-nisa 120. Huwa ayya'mala bil ma'siyati wa yatamanna al maghfirah. Nah, Allah mengingatkan melalui Al-Qur'an surah Luqman ayat 33 itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kita menipu Allah, jangan kita menipu diri sendiri. Dengan cara bagaimana? Menurut Sa'id bin Jubair, huwa yaitu ayya'mala,
Melakukan siapa man bil maksiati dengan kemaksiatan. Ada orang yang melakukan maksiat tapi di sisi yang lain wa yatamanna berharap siapa man al maghfirah kepada ampunan. Melakukan maksiat tapi mengharapkan ampunan. Itu namanya tamani. Tamani itu sesuatu yang tidak mungkin, mustahil, angan-angan kosong yang ada namanya kamu menipu dirinya sendiri, menipu hatinya diri sendiri. Dibilang maksiat, enggak, ini bukan maksiat. Orang biasa melakukan maksiat. Maksiat itu dianggap bukan maksiat. Biasa, kan udah biasa. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Itu ayat yang terakhir. Nah, dalam ayat yang terakhir ini surah Luqman, sesungguhnya Allah indahu yaitu di sisi Allah ilmu sa'ah, adapun pengetahuan tentang kiamat, tentang kematian, kapan detik matinya hanya Allah. Tapi tanda-tandanya kita dikasih tahu, itu ada uban, kulit sudah mulai keriput, yang tadinya tidak keriput, gigi mulai permisi satu-satu. Wa yunazzilul ghaits, dan tidak ada orang yang tahu persis detik keberapa turunnya hujan itu. Tapi kalau tanda-tandanya tahu. Oleh karena itu ilmu pengetahuan tentang menurunkan hujan, mencegah hujan, itu atas izin Allah, pengetahuan itu diberikan oleh Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui siapa Allah ma kepada suatu fil arham yang ada di dalam rahim, kandungan, rahim. Jadi tempat kasih sayang. Supaya kita tidak pernah melupakan ibu dan lain sebagainya. Wa ya'lamu ma fil arham. Detik kapan kita melahirkan, kecuali kalau operasi dan berhasil. Kalau laki perempuan itu sudah bisa dideteksi, tapi kepastian untuk pasti sekali itu ada kalanya manusia kepleset juga, ada kalanya laki dikira perempuan, perempuan dikira laki, dan seterusnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak tahu nafsun apa suatu jiwa, madza kepada apa taksibu melakukan siapa nafas ghadan besok. Kita ini nggak tahu besok itu berhasil apa tidak, hidup apa tidak. Jangankan tentang kematian, detik keberapa kita tidur kita nggak ada yang tahu. Coba tanyakan, detik keberapa kita tidur? Nggak tahu, orang tahu-tahu lep gitu aja hilang pikiran kita. Lalu lep kita bangun detik itu. Gitu kan? Jangan tentang kematian, tapi tanda-tandanya kalau udah ngantuk, mau wafat, orang mah tahu semua. Tapi detik keberapanya itu kan nggak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan detik itu sangat cepat. Oleh karena itu sa'ah. Sa'ah itu waktu cepat. Ada kalanya kiamah. Kiamah itu dibilang kiamat kenapa? Karena koma. Besok kita berdiri di hadapan Allah. Coba bayangkan, berdiri di hadapan Allah. Masya Allah, dalam keadaan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita sekecil apapun. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kita bukan orang baik, di atas kepala kita matahari, Masya Allah, keringatnya dan lain sebagainya, disaksikan semua orang. Kalau sekarang kita bisa aja ditutupin perbuatan maksiat kita, asal gak ada orang tahu, jauh dan lain sebagainya, ya bisa aja. Tapi jejak digitalnya kan nggak bisa dihapus. CCTV yang ada di kanan kiri kita kan nggak bisa dihapus tuh. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di mana kita meninggal nggak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya, bagaimana ceritanya? Habis ini dibaca. Innallah, sungguhnya Allah, alim yaitu maha alim. Khabir yaitu maha mengetahui sekecil apapun. Ada orang, misal mohon maaf ya, maaf. Misal contoh, mudah-mudahan sehat panjang umur. Orang ditakdirkan wafat di mana misal? Dia kalau ditakdirkan wafat di suatu tempat, maka dia pasti akan pergi ke suatu tempat itu.
Meskipun dia asalnya di mana. Dengan berbagai cara, pokoknya kalau ditakdirkan mati di situ, dia akan pergi ke situ. Oleh karena itu, kita harus betul-betul di sisa umur ini, betul-betul berpikir ketika akan berbicara. Khawatir lagi berbicara itu meninggal. Kita mau pergi kemana dan berada di mana, jam berapa, di waktu, di tempat di mana. Khawatirnya pas di tempat itu kita wafat. Kita lanjut, kita bacakan ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Al-An'am 59. Dihubungkan dengan Luqman 34. Akhbirni anis sa'ah. Faqala Rasulullah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Hunna khamsun la ya'lamuhunna illallah. Illallahu ta'ala. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yanzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu wada. Qala sadaqta. Wala ya'lamuha malakum muqarrab wala nabiyyun mursal. Faman idda'a annahu ya'lamu syai'an min hadhihi faqad kafara bil Qur'an li'annahu khalafahu. Thumma innal anbiya'a ya'lamuna katsiran minal ghaibi bi ta'rifillahi ta'ala iyyahum. Nabi itu banyak mengetahui sesuatu yang gaib karena dituntun, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ruya anna yahudiyan kana yahsibu hisaban nujumi faqala Ibn Abbas in syi'ta nabba'tuka najma ibnika wa annahu yamutu ba'da asyrati ayyam wa anta la tamutu hatta ta'ma wa ana la yahulu alayya al-haulu hatta amuta. Dulu ada cerita, wallahu alam kebenarannya. Ada seorang Yahudi, dia bilang, dia ini orang abnormal, paranormal lah. Dia bilang kepada sahabat Ibn Abbas, kalau boleh saya tebak sahabat Ibn Abbas, tentang anakmu ini akan mati setelah 10 hari, akan wafat. Sedangkan engkau di sisa umurmu nanti kamu akan penglihatannya rabun. Ya semuanya manusia kalau udah sepuh itu penglihatannya berkurang. Wa ana la yahulu alayyal haulu hatta amuta. Dan saya akan mati setahun lagi, kata si Yahudi itu. Lalu sahabat Ibn Abbas bertanya, qala fa aina mautuka ya Yahudiyun? Maaf saya bertanya, kamu itu matinya di mana? Di mana kira-kira? Mohon maaf. Kalau bahasa kita di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau di desa apa, kota apa, rumah alamatnya di mana? Lalu orang Yahudi yang paranormal tadi menjawab, faqala la adri, saya tidak tahu. Lah kalau kamu matinya kamu sendiri aja kamu nggak tahu di mana, detik keberapa, kamu tebak-tebakan kayak begitu kan namanya membohongi diri sendiri, membohongi orang lain. Kalau kamu aja memang bisa tebak-tebakan, kenapa kamu masih bekerja? Kan mestinya kamu udah jadi orang kaya. Nggak usah bekerja jadi tukang tebak-tebakan seperti itu. Jadi hati-hati, jangan mudah kita terkecoh dengan ucapan, penampilan, ya segala macam. Faqala Ibn Abbas, sadaqallah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kemudian sahabat Ibn Abbas membacakan Al-Quran surah Luqman ayat 34 itu. Yang mengetahui kepastiannya itu hanya Allah, sedangkan tanda-tandanya sudah diberitahu. Idza arada, apabila menghendaki Allah siapa Allah Ta'ala qabda ruhi abdin kepada mematikan, mewafatkan seorang, memundut ruhnya seorang hamba biardin di suatu tempat. Ja'ala maka menjadikan siapa Allah lahu bagi abad ilaiha kepada ard hajatan kepada hajat. Kalau Allah menghendaki seorang mati di suatu tempat, misal alamatnya di A, lalu dia matinya di alamat B, maka oleh Allah orang itu ditakdirkan pergi ke alamat itu. Entah dengan tujuan kebutuhan apa dia, pasti pergi. Karena ditakdirkan matinya di situ. Nah, ya kalau lagi baik. Kalau lagi nggak baik, nah ini niatnya nggak baik, caranya nggak baik, pakaiannya tidak baik, dalam keadaan tidak dan lain sebagainya. Sudahlah pokoknya. Falam yantai hatta yaqdamaha. Tapi kalau kita niatnya baik, diridhoi oleh Allah, bismillah, ya syahid. Falam yantai hatta yaqdamaha. Maka orang itu tidak seorang pun yang bisa menghentikan seorang itu untuk pergi. Kenapa? Karena memang ditakdirkan wafat di sana. Siapapun nggak bisa menghentikan.
Karena Allah sudah menakdirkan. Oleh karena itu ada cerita. Kami pernah dengar tuh cerita. Ada orang yang ditakdirkan wafat di India. Terus padahal dia jauh di negara lain. Lalu dia karena takut meninggal, lalu dia lari ke India. Lalu malaikat senyum. Karena waktu pertemuan pertama di negara bukan India, loh orang ini kok ada di sini? Padahal beberapa detik sebentar lagi orang itu akan meninggal dan meninggalnya bukan di sini di India. Ternyata betul detik berikutnya dia ke India dan ada di India. Lah dia sama malaikat di India sudah ditunggu dan betul wafat di India. Itu contoh, ini mohon maaf ya. Jadi ini pelajaran, hanya mudah-mudahan kita niat yang baik, cara yang baik, dan lain sebagainya. Yang baik-baik semua agar punya nilai syahid. Tsumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Ini berdasarkan Al-Qur'an surah Luqman tadi, surah yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Luqman, surah yang terakhir yaitu ayat 34. Lalu sebagai penutup kami akan membacakan kitab Bukhari dan Ihya. Kalau Bukhari tadi isinya sudah kami sampaikan, yaitu kalau pertama di Bukhari ini 3015. Dari 3014, wujidat imra'atum maktula fi ba'di mawazir rasul fi ba'di mawazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i wasibyan. Ini cerita bahwa Nabi, Bukhari 3014, 3015. Nabi itu pernah melihat seorang sipil yang meninggal. Nabi marah luar biasa. Padahal dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan damai. Itu Bukhari tadi, ada di Fathul Bari, juz 6 tuh, halaman 183 di sebelah kiri itu silahkan. Lalu Nabi pernah marah luar biasa karena ada, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyah allati saraqat. Ada putrinya pejabat melakukan pencurian. Wa may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu wa may yajtari alaihi illa Usamah bin Zaid hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oknum pejabat kafir Quraisy waktu itu dari Bani Mahzum, karena dia melakukan pencurian mestinya dihukum. Lalu dia supaya tidak dihukum, gimana caranya lapor sama Nabi agar dapat dispensasi lah. Kalau ada hubungan teman dengan pejabat agar lolos dari hukuman. Pengaduan tidak diterima, kira-kira begitulah. Kemudian dia menunjuk, oh yang berani bicara kayak begini ke Nabi, Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid ini kan orang yang disayang oleh Nabi. Meskipun itu semacam anak asuhnya Nabi. Kemudian Usamah menyampaikan pada Nabi, fakallamah Usamah, minta dispensasi supaya putrinya tokoh pejabat itu tidak dihukum meskipun dia sudah mencuri, korupsi, atau melakukan kerumunan agar tidak diproses. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Kamu ini gimana ya? Hukum Allah kok dipermainkan. Kalau hukum Allah saja udah dipermainkan, apalagi hukum yang lain. Tsumma qama fahtataba, tsumma qala innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza sarqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza sarqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadda wa imullah law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Itu Bukhari 3475 tadi, Fathul Bari juz 6 halaman 636 637. Lalu sebagai penutup, kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 354 355. Bismillahirrahmanirrahim.
Minal Abdil Mudhnibi Sufyan ibni Sa'id bin Al-Mundhir As-Tsauri. Ini Sufyan bin Sa'id bin Mundhir kirim surat kepada oknum pejabat ilal Abdil Maghrur bil Amal yang bernama Harun Ar-Rasyid. Dia kirim surat kepada Harun Ar-Rasyid, kepada orang yang tertipu dengan angan-angannya, namanya Harun Ar-Rasyid. Ya Allah, ini ulama zaman dulu bisa-bisanya lurus kepada oknum pejabat. Oh, sekarang bisa ditangkap ini, undang-undang IT. Jadi oknum pejabat dibilang, kamu ini termasuk orang-orang yang tertipu dengan angan-anganmu sendiri. Harun Ar-Rasyid dibegitukan. Padahal Harun Ar-Rasyid itu khalifah. Ya kalau sekarang mohon maaf ya, pejabat tertinggi. Alladzi salaba halawatal iman. Malah oknum pejabat itu disebut kamu adalah termasuk orang yang merusak kenikmatan imanmu sendiri. Wa'lam, nasihat dari temannya yang bernama Sufyan bin Sa'id bin Mundhir Ats-Tsauri. Seorang ulama memberikan nasihat kepada oknum pejabat. Ini ulama yang lurus. Kata ulama itu begitu. Wa'lam, sadarlah wahai Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu oknum pejabat, penguasa tertinggi saat itu. Annaka bahwasanya kamu satakifu, kamu itu akan berdiri baina yadail hakamil adli, di hadapan Allah yang maha bijaksana dan maha adil. Coba kata-katanya. Oknum pejabat seperti itu isi suratnya. Wala yansifun, dan nasihat berikutnya, yadhlimunan nas wala yansifun. Jadi kamu ini gimana ya? Kamu itu telah menzalimi rakyat. Wala yansifun, mestinya kamu melindungi, tapi kamu tidak melindungi. Jangankan melindungi. Ada anak bangsanya, ada rakyatnya mati, 6 orang, tidak berduka cita. Artis mati, dia berduka cita. Yang jelas-jelas itu membela ulama, meninggal, nggak berduka cita. Insya Allah, mestinya sama-sama anak bangsa ya. Yashrabunal humur. Kenapa sampai hati kalian itu menghalalkan khamr? Bahkan anak bangsa kalian meminum khamr. Di sisi yang lain, wedribu nama yashrabuha. Kamu sendiri hobi meminum dan menghalalkan khamr, minuman yang memabukkan, tapi di sisi yang lain kamu menghukum orang yang mabuk atau melakukan kriminal, kejahatan karena khamr. Tapi kalau golongan kamu yang minum khamr tidak diproses. Wayadribu nama yashrabuha. Tapi kalau golongan orang lain yang minum khamr diproses. Wayaznun, kalian sendiri berzina. Wayahudduna zani. Tapi kalau orang lain yang berzina, kamu hukum. Kamu sendiri tidak. Kalau kelompok kamu tidak. Wayusrikun, kamu sendiri mencuri bersama-sama dengan kelompokmu. Pakai waw dan nun. Wayaqta'una sariqah. Di sisi yang lain, kamu menghukum potong tangan kepada kelompok lain yang mencuri. Lalu beliau, Bapak Kiai yang bernama Sufyan bin Sa'id bin Mundhir Ats-Tsauri ini menuliskan Al-Quran di suratnya, surah As-Saffat ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. As-Saffat ayat 22. Beliau ini ngingetin pejabat, pakai Quran, pakai nasihat, bahwa kalian akan dikumpulkan, digiring siapa kalian semua, usyuru alladzina zalamu wa azwajahum. Digiring siapa mereka, yaitu alladzina, orang-orang zalamu yang zalim. Orang-orang yang zalim itu akan dikelompokkan, digiring bersama-sama orang yang zalim. Di dunia dulu berteman dekat sama siapa? Ya besok di akhirat yaitu berdekatan sama munafikin, sama kafirin, ya udah dunia akhirat sama. Wa azwajahum, azwajahum itu teman, pasangan. Kita dulu berteman, berpasangan sama siapa? Wa makanu ya'budun, bahkan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kumpul semua di situ. As-Saffat ayat 22. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Itu biasanya kalau di kampung suka baca Yasin, diingetin itu. Jadi dibariskan, dikumpulkan bersama temannya di dunia. Lalu
Masih lanjut dari nasihat kiai yang lurus tadi, Sufyan bin Sa'id bin Al-Mundhir Ats-Tsauri. Fa'aqbala Harun. Setelah dikasih nasihat seperti itu, apakah oknum pejabat itu menangkapnya dengan undang-undang IT? Tidak. Yang ada suratnya itu dipegang sama dia. Setiap habis sholat, surat itu dibaca sama dia. Coba itu. Ada nggak pemimpin yang kayak begitu? Meskipun ada yang berpendapat bahwa Harun ar-Rasyid ini termasuk pemimpin yang punya banyak juga kekurangannya. Ketika diingetin oleh ulama yang lurus dengan melalui surat, suratnya disimpan rapi dan sehabis sholat selalu dibaca sebagai nasihat, pengingat. Fa'aqbala Harun yaqra'uhu. Yaqra'uhu, selalu dia membaca surat itu. Wadumuhu, dan hal adapun air matanya Harun ar-Rasyid. Si oknum pejabat itu, Khalifah Harun ar-Rasyid itu, Presiden Harun ar-Rasyid itu, air matanya tan hadiru min ainaihi, menetes. Ada nggak orang seperti itu? Kalau dikasih nasihat Al-Quran, As-Sunnah. Yang ada yang memberi nasihat yang dicaci maki. Summalam yazal kita Abu Sufyan ila jambi Harun. Itu suratnya selalu dibawa kemana-mana. Yaqra'u, membaca siapa? Presiden Harun ar-Rasyid hu kepada suratnya Sufyan inda kulli sholatin, setiap habis sholat. Hatta tuwfiya, sampai meninggal. Siapa? Harun ar-Rasyid. Rahimahullah. Mudah-mudahan merahmati. Hu kepada Harun ar-Rasyid. Allah, siapa Allah? Masya Allah. Ada orang namanya Abdullah bin Mahron, dikasih uang ya, supaya kau kasih uang itu kan bicaranya ya yang tadinya haram menjadi hawam, gitulah kira-kira. Kan biasalah orang sekarang supaya mendukung setiap program itu jangan ditentang, jangan diingetin, pokoknya mau maksiat mau apa supaya diiyain itulah gitu kan. Lagu lama kan itu. Lalu itu kiai itu dikasih uang transfer. Lalu oleh Abdullah bin Mahron, kiai yang lurus itu dikembalikan. Mas, sampean itu kan ngambil pajak dari rakyat toh. Uang itu kembalikan saja deh kepada rakyat yang Anda telah peres dengan berbagai pajak itu. Saya nggak butuh uang Anda. Coba. Kalau orang sekarang, oke, terima kasih. Yang tadinya haram menjadi haram. Ya, bir dilegalkan, ya pura-pura nggak tahu lah, pura-pura nggak denger gitu kan. Kan sudah dijadikan pejabat, kasih. Kalau pendukung biasanya dikasih di BUMN kan. Kekuasaan luar biasa. Urdutil jaiza ilaman akhadtaha minhu fala hajata li fiha. Yang kami ceritakan silakan buka dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 354 di sebelah kanan sampai 355 di sebelah kiri. Silakan dicek. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.